wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Aulia Widyauda sebagai pembawa acara berita pada hari ini akan menyampaikan sebuah informasi tentang keterkaitan antara Surat Al-Mulk ayat 19 dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebelumnya saya akan membacakan Surat Al-Mulk ayat 19 beserta dengan artinya. Simak video berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Yang artinya, tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha melihat segala sesuatu. Sudah sejak zaman dahulu, manusia selalu memfikirkan bagaimana caranya mereka untuk bisa terbang. Banyak hal yang sudah dilakukan untuk mewujudkan mimpi terbang tersebut. Kemudian, muncullah si jenius Wright bersaudara yang mempunyai ide dan pikiran untuk membuat pesawat terbang. Punya bakat di bidang mekanika, Wilbur Wright lahir pada tanggal 16 April 1867. Sedangkan saudaranya, yaitu adiknya sendiri bernama Orville Wright, lahir pada tanggal 19 Agustus 1872. Mereka lahir di kota Dayton. Keduanya memang mempunyai bakat di bagian mekanika dan tertarik dengan masalah pada penerbangan manusia. Penerbangan mula-mula dilakukan pada tanggal 17 Desember tahun 1903 di Kill Devil Hill dekat Kitty Hawk, Carolina Utara. Perealisasian penerbangan perdananya yang dilakukan oleh Orville Wright terjadi selama 12 detik dan mencapai 120 kaki. Sedangkan penerbangan yang dilakukan oleh Wilbur Wright terjadi selama 59 detik dan mencapai ketinggian 852 kaki. Pesawat penerbangan perdana mereka, ia beri nama dengan Flyer 1 ini, sekarang populer dengan julukan Kitty Hawk. Sesudah penerbangan mereka di Kitty Hawk, Wright bersaudara kembali ke kota aslinya yaitu Dayton. Di sana mereka mendesain dan membuat pesawat yang kedua. Pesawat keduanya yang mereka namai dengan Flyer 2. Bersama dengan Flyer 2 ini, mereka jalankan 105 kali penerbangan di tahun 1909. Maaf, tahun 1904. Dan tidak menarik perhatian umum sama sekali. Wright bersaudara ini tidak menyerah atas pembuatan pesawat. Mereka melanjutkan pembuatan pesawat Flyer ketiga yang telah disempurnakan dan lebih praktis pada tahun 1905. Walau mereka tidak sedikit kali mengudara di kota Dayton, tidak sedikit orang konsisten tak yakin bahwa yang namanya pesawat terbang telah lahir di dunia ini. Kemudian pada tahun 1906, koran The Herald Tribune edisi Paris menurunkan tulisan berjudul Flyer or Liars. Dan selanjutnya, usaha yang terakhir yaitu pada tahun 1908, mereka mampu menyapu bersih seluruh kebimbangan dan ketidakpercayaan umum. Wilbur Wright menerbangkan pesawatnya ke Prancis. Wilbur Wright membuat demonstrasi akrobatik di Hawa dan mengorganisir perusahaan buat memasarkan hasil ciptaannya. Namun malangnya, pada tanggal 17 September 1908, pesawatnya jatuh terhempas. Itulah satu-satunya kecelakaan yang sempat dialami mereka berdua. Satu orang tewas dan Orville patah kaki serta merta sanggup sembuh. Kesuksesan penerbangannya itu menggugah pemerintah Amerika Serikat untuk menandatangani kontrak dan menciptakan alat pesawat untuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dan di tahun 1909 bersama budget belanja pemerintah ada pesanan seharga $30.000 untuk kebutuhan Angkatan Hawa. Nah, itulah cerita singkat dari si jenius Wright bersaudara.
yang telah mewujudkan mimpi kita menjadi kenyataan, yaitu kini kita betul-betul dapat terbang dengan pesawat. Selanjutnya, sebenarnya ketika ditanya siapakah manusia pertama yang berhasil menerbangkan pesawat, sejarah dunia mencatat nama Wright bersaudara yakni Orville Wright dan Wilbur Wright sebagai tokohnya. Namun, jika ditelusuri kembali, jauh sebelum Wright bersaudara menerbangkan Flyer, terdapat tokoh lain yang berhasil mengudara. Ia adalah Abbas Ibnu Firnas. Siapakah Abbas Ibnu Firnas itu? Yang pertama, ia adalah sang penemu ahli matematika. Yang kedua, Ibnu Firnas adalah ilmuwan yang terinspirasi dari Armand Firman. Yang ketiga, ia adalah ilmuwan yang mendalami ilmu aviasi dan melakukan pertama kali percobaan saat umur 70 tahun. Dan juga purwa-rupanya menginspirasi banyak penemu Eropa. Abbas Ibnu Firnas merupakan ahli beberapa cabang ilmu. Ia lahir pada 810 Masehi yang mempunyai nama lengkap Abbas Abu Al-Qasim Ibnu Firnas Ibnu Wildas Al-Takurini. Ibnu Firnas lahir di Izenrand, Al-Andalus, sekarang disebut Ronda di Spanyol. Kendati lahir di sana, Abbas Ibnu Firnas menghabiskan masa hidupnya di Cordoba. Ketertarikan Abbas di ilmu aerodinamika berawal ketika dia melihat aksi akrobatik yang dilakukan Armand Firman pada tahun 852 Masehi. Saat itu Armand Firman menggelar sebuah pertunjukan peluncuran pesawat berbahan kayu yang ia kendalikan sendiri. Ketika itu Armand dikisahkan naik ke puncak menara Masjid Agung di Kurtuba, lalu meloncat dengan pesawat ciptaannya. Ibnu Firnas yang berada di tengah-tengah kerumunan massa cukup terkesan menyaksikan aksi Armand Firman. Sejak saat itulah ia tertarik untuk mempelajari aerodinamika. Kemudian pada 875 Masehi, tepat 23 tahun setelah pertunjukan Armand Firman, Ibnu Firnas telah menciptakan sebuah pesawat yang berbahan kayu. Seusai membangun pesawat tersebut, Abbas Ibnu Firnas yang menjajal pesawatnya sendiri. Kala itu, ia mengundang masyarakat Cordoba untuk menyaksikan aksinya dalam penerbangan perdananya. Ibnu Firnas memiliki titik tolak yang lebih tinggi, yakni di Bukit Jabal Ar-Arus di daerah Rusafa dekat Cordoba. Ia sempat mengucapkan kalimat perpisahan guna mengantisipasi jika penerbangannya gagal. Namun ternyata salah, firasatnya pun tidak terbukti. Ia berhasil mengudara selama 10 menit di langit Cordoba. Sayangnya, Abbas Ibnu Firnas belum memikirkan proses pendaratan yang tepat. Saat hendak mendarat, ia tak mampu mengontrol kecepatan pesawatnya, yang mengakibatkan dirinya terhempas ke tanah dan mengalami cedera yang cukup serius. Setelah kejadian itu menyebabkan kondisi kesehatannya yang kian memburuk pasca gagalnya uji coba pesawat perdananya. Akhirnya ia pun meninggal pada 887 Masehi, 12 tahun setelah insiden tersebut. Setelah itu, percobaannya menjadi bahan pelajaran dan kajian bagi ilmuwan-ilmuwan berikutnya. Dan sejarawan Barat mencantumkan nama Abbas Ibnu Firnas pada bukunya yang berjudul History of the Arabs dengan pengarangnya yaitu Philip K. Hitti. Prinsip dasar dari cara terbang pesawat untuk mengudara sama untuk semua jenis pesawat, baik pesawat capung maupun pesawat super jumbo seperti Airbus 380. Yang mempengaruhi pesawat untuk terbang adalah gaya-gaya aerodinamis yang mengenainya, yaitu gaya angkat atau lift, gaya hambat atau drag, gaya berat atau gravitasi, dan gaya dorong atau thrust. Gaya dorong pesawat ke depan didapat dari baling-baling yang berputar pada ujung pesawat, sedangkan gaya hambat merupakan pergesekan pesawat udara dengan angin. Karena pesawat udara mempunyai massa, maka gaya gravitasi akan membawa pesawat turun ke bawah. Untuk itulah gaya angkat diperlukan. Gaya angkat dihasilkan dari sayap pesawat udara. Sayap pesawat udara ini yang memegang peranan kunci untuk mengangkat badan pesawat. Penampang sayap ini biasanya disebut dengan aerofil. Selama penerbangan, udara mengalir ke atas dan bawah sayap. Udara yang mengalir ke atas lebih cepat daripada udara yang mengalir di bawah sayap, sehingga tekanan udara di atas pesawat lebih rendah. Di saat yang bersamaan, udara di bawah sayap dibelokkan ke bawah, sehingga terjadi gaya angkat
atau udara yang terdorong ke bawah akan mendorong sayap ke atas. Gaya dorong terhadap sayap dan tekanan udara yang rendah di atas sayap inilah yang dibutuhkan untuk pesawat terbang di udara. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pesawat dapat terbang. Di antaranya, sebuah pesawat memerlukan gaya angkat atau lift yang dibutuhkan untuk terbang. Lift dihasilkan oleh permukaan suatu sayap atau wing yang dapat berbentuk aerofil. Bentuk penampang aerofil pada suatu sayap pesawat terbang seperti pada gambar di sebelah ini. Gaya angkat terjadi karena adanya aliran udara yang melewati bagian atas dan bagian bawah di sekitar aerofil. Pada saat terbang, aliran udara yang melewati bagian atas aerofil akan memiliki kecepatan yang lebih besar daripada kecepatan aliran udara yang melewati bagian bawah dari aerofil. Maka pada permukaan bawah aerofil akan memiliki tekanan yang lebih besar daripada permukaan di atas. Perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah inilah yang menyebabkan terjadinya gaya angkat atau lift pada sayap pesawat. Oleh karena tekanan berpindah dari daerah yang bertekanan besar menuju ke daerah yang bertekanan kecil, maka tekanan pada bagian bawah aerofil akan bergerak menuju ke atas aerofil sehingga tercipta gaya angkat pada pesawat. Gaya angkat inilah yang membuat pesawat dapat terbang melayang bebas di udara. Makhluk hidup telah mengalami berbagai macam kondisi dan berevolusi dari waktu ke waktu. Dari yang semula ada di lautan, lalu berpindah ke daratan, dan lalu muncul evolusi makhluk hidup yang dapat terbang. Tanpa adanya gambaran makhluk hidup yang bisa terbang, sulit kiranya bagi manusia untuk membayangkan sesuatu yang bernama terbang. Beruntunglah karena ada burung, gambaran itu dapat muncul di benak kita. Manusia menirunya dengan membuat sayap seperti burung, tapi versi awal sayap ini tidak dapat membuat manusia bisa terbang, hanya memperlambat waktu jatuh selama 15 detik. Teknologi terus maju, pengembangan teknologi pada pesawat makin canggih, tapi harapan untuk bisa terbang secara mandiri seperti burung masih menjadi angan penting dalam diri kita. Burung elang adalah salah satu acuan mendasar bagi manusia untuk belajar terbang, dan menjadi acuan yang kita gunakan untuk mengotak-atik sebuah pesawat. Burung elang dengan semua kehebatannya mewakili 3 hal penting ini: kecepatan, bentuk sayap, dan kemampuan terbang. Pada saat lepas landas, sebagaimana burung elang, pesawat mengurangi sebanyak mungkin hambatan angin, menggunakan kekuatan penuh dan sudut yang tepat untuk mengudara. Pada fase jelajah, pesawat memanfaatkan kondisi alam seperti jet stream, mengurangi vortex di ujung sayap, dan penggunaan sayap yang lebih fleksibel untuk membantu terbang lebih efisien. Sementara pada saat mendarat, pesawat membuka sayap dengan sudut tertentu, dengan flat atau slat, mereduksi kecepatan sesuai kebutuhan, dan memperbesar drag agar mendapatkan pendaratan yang terkontrol. Desain pada pesawat pun dibuat dengan memanfaatkan prinsip yang ada pada burung elang. Salah satunya yaitu winglet atau sharklet. Lekukan kecil pada ujung sayap pesawat yang bentuknya meniru desain pada burung elang. Penggunaan winglet yang kelihatan sederhana ini memiliki manfaat yang banyak, yaitu konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, jarak tempuh lebih jauh, ketinggian jelajah, serta pengendalian yang lebih baik. Nah, disitulah letak terciptanya pesawat terbang dengan perhatikan maksud dari surat Al-Mulk ayat 19 yang menjelaskan tentang burung yang terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Kemampuan burung dapat terbang ini diabadikan dalam Al-Quran. Bila diteliti, burung memiliki kemampuan istimewa berdasarkan catatan sains. Tingkat kesempurnaan yang dicapai beberapa spesies burung menurut data ilmiah modern menunjukkan perilaku terbang yang bermigrasi secara terorganisir. Dalam penciptaannya, burung telah terprogram sempurna. Jenis burung yang diciptakan dengan sempurna ialah burung alap-alap yang terkenal di Eropa, Asia, dan Afrika. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara, selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya, Dia Maha melihat segala sesuatu. Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Nah pemirsa, selesai sudah perjumpaan kita pada berita hari ini. Saksikan berita terupdate selanjutnya. Saya, Aulia Widya Huda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.